Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rizky Yulian Nuraini, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan melakukan presentasi reflektif mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia dengan judul Transformasi Konsep Filosofi Pendidikan Indonesia dari LMS ke dalam aksi nyata di SDN Gedong 05. Simak dan saksikan presentasi yang akan saya lakukan. Komitmen diri dalam mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Belajar Filosofi Pendidikan Indonesia sangatlah penting karena pada mata kuliah ini kita dapat mengeksplorasi berbagai pandangan tentang apa yang seharusnya menjadi hasil dari proses pendidikan. Selain itu, belajar filosofi pendidikan dapat mengasah kemampuan kita dalam berpikir kritis, reflektif, dan membuka wawasan saya tentang nilai-nilai budaya, adat istiadat Indonesia, serta tentang sejarah pendidikan Indonesia dan bagaimana prinsip-prinsip pendidikan Indonesia yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan dalam pendidikan di abad sekarang. Selanjutnya, motivasi dalam mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Motivasi saya dalam mempelajari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia adalah untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana pendidikan itu dirancang dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung perkembangan karakter serta etika peserta didik di Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya di sini saya akan melakukan refleksi terkait pemahaman saya di topik 1 terkait perjalanan pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak zaman masa penjajah hingga zaman era modern. Perjalanan panjang ini diwarnai berbagai tantangan, kebijakan, inovasi yang membentuk wajah pendidikan hingga saat ini. Yang pertama, pada masa penjajahan, di mana pendidikan sebagai alat kolonisasi, di mana pendidikan pada masa penjajah lebih berorientasi pada kepentingan penjajah. Kurikulum dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil akan tetapi kurang kritis, dan akses terbatas di mana hanya beberapa masyarakat pribumi yang bisa mengakses pendidikan formal. Yang selanjutnya, masa kemerdekaan, di mana pada masa kemerdekaan ini pendidikan sebagai alat pemersatu, di mana pendidikan menjadi salah satu pilar terpenting dalam membangun bangsa Indonesia. Kurikulum berorientasi pada nasionalisme dengan nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan, sehingga pemerintah berupaya memperluas akses pendidikan ke seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, pada masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru ini pendidikan berorientasi pada pembangunan, diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mendukung pembangunan ekonomi, serta diterapkan kurikulum yang beragam di seluruh Indonesia. Yang keempat, masa reformasi, desentralisasi pendidikan, di mana kewenangan pengelolaan pendidikan semakin didelegasikan ke daerah-daerah. Selanjutnya, munculnya berbagai inovasi, di mana mulai dari metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, serta kurikulum alternatif yang dikembangkan. Selanjutnya, fokus pada kualitas, di mana perhatian pemerintah beralih pada kualitas pendidikan, tidak hanya kuantitas pendidikan saja. Yang kelima, era modern, di mana transformasi digital pada masa sekarang sangat dibutuhkan, khususnya dalam masa pembelajaran. Yang selanjutnya, aksi nyata di topik 1 terkait perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang ada di SDN Gedong 05, di mana transformasi digital sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Sama halnya dengan beberapa foto yang saya tampilkan di samping. Foto yang pertama menunjukkan bahwa guru menampilkan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi, yaitu pelajaran matematika, materi penjumlahan bersusun. Yang kedua,
Mahasiswa PPG bersama salah satu guru SDN Gedong 05 bernama Ibu Wulan melakukan podcast EduTalk yang berkaitan dengan pendekatan Paikem Gebret. Yang ketiga, mahasiswa PPG melakukan pendampingan kepada siswa kelas 5 untuk melakukan HNPK. Yang keempat, kolaborasi yang dilakukan siswa perempuan dan siswa laki-laki untuk menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Yang kelima, penggunaan PowerPoint dan proyektor dalam kelas. Dan yang keenam, evaluasi pembelajaran yang berbasis dengan web quizzes yang berkaitan dengan materi pembelajaran dengan modal kertas. Selanjutnya, pada topik 2 terkait dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses yang lebih dari sekedar penyampaian pengetahuan. Beliau melibatkan peran guru sebagai pemandu dan teladan bagi peserta didiknya. Guru harus memberikan inspirasi, membimbing, dan memberikan contoh karakter yang baik kepada peserta didik. Pendidikan juga harus selaras dengan kodrat alam manusia dan mengikuti tuntutan zaman. Sama halnya dengan 3 simbol pendidikan yang telah disampaikan oleh beliau, Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, di mana guru harus mampu memberikan contoh atau teladan bagi peserta didik, baik sikap maupun pola pikirnya. Yang kedua, ing madya mangun karso, di mana guru harus terus-menerus membangun semangat dan memberikan ide-ide kepada peserta didiknya untuk terus berkarya. Yang ketiga, tut wuri handayani, di mana seorang guru harus mampu menuntut, menopang, dan memberikan arah yang jelas dan karya bagi peserta didiknya. Yang selanjutnya, aksi nyata pada topik 2 terkait dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dari beberapa foto yang telah saya tampilkan di samping, pada foto yang pertama menunjukkan di mana guru menyapa dan memberikan salam kepada siswa di pagi hari, serta memastikan bahwa tidak ada siswa yang terlambat ketika masuk ke sekolah. Yang kedua, foto yang kedua memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan soal di depan kelas. Foto yang ketiga, guru membimbing peserta didik dalam kegiatan pramuka. Yang keempat, guru mendampingi kegiatan ekstrakurikuler berambel. Yang kelima, melatih siswa-siswi yang akan melakukan upacara bendera pada hari Senin dan hari-hari besar. Dan yang keenam, siswa melakukan kerjasama dalam kegiatan class meeting, lomba futsal, mini. Selanjutnya, pada topik 3 terkait identitas manusia Indonesia. Pancasila menjadi perekat keberagaman nilai-nilai luhur budaya yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke. Kemanusiaan Indonesia mencakup dari nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, genuisitas, dialogalitas, dan berbagai tradisi manusia-manusia Indonesia dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Setidaknya ada 3 hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia. Yang pertama, nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, nilai religiusitas. Kemudian, aksi nyata dari topik 3, identitas manusia Indonesia di SDN Gedong 5. Pada gambar yang pertama menunjukkan siswa menampilkan yel-yel pada kegiatan pramuka di hari Selasa. Yang kedua, siswa melakukan doa bersama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh tim Paskibraka SDN Gedong 5. Yang keempat, berteman baik dengan siswa yang berbeda suku, adat, agama, ras, dan lain-lain. Yang kelima, melakukan kerja kelompok dengan baik. Dan yang keenam, pengenalan makanan-makanan daerah kepada peserta didik. Pada topik 4, Pancasila sebagai pondasi pendidikan Indonesia. Pancasila berperan sebagai landasan utama dan ciri khas bangsa Indonesia yang diwujudkan melalui 6 dimensi profil pelajar Pancasila dalam konteks pendidikan abad ke-21. Profil pelajar Pancasila ini menjadi panduan untuk membentuk karakter dan kompetensi siswa yang selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Keenam dimensi tersebut meliputi yang pertama,
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Yang terakhir, aksi nyata di topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia di SDN Gedong 05. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, senam yang dilakukan di halaman sekolah setiap hari Rabu. Yang ketiga, pembelajaran inklusif. Yang keempat, kombel atau komunitas belajar yang dilakukan selama 1 bulan sekali, di mana pemateri tersebut Bapak Ibu guru dari SDN Gedong 05 yang dilakukan secara bergantian. Yang kelima, penampilan-penampilan peringatan Hari Guru baik dari Bapak Ibu guru dan peserta didik. Dan yang keenam, pelaksanaan perjusa atau perkemahan Jumat dan Sabtu. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan dari topik 1 sampai topik 4, dan saya kaitkan dengan aksi nyata yang berada di SDN Gedong 05. Semoga bermanfaat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar dan sehat selalu. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.